Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengikuti ibadah online kita pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-8, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari persiapkan hati kita sungguh-sungguh pagi hari ini, masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Thanks for your stubborn love for me. Amen. Just grace and mercy that I see from my heart, Lord. A simple song with desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy, Lord. Oh, just grace and mercy that I see from my heart comes a simple song with desire I will sing. Hallelujah. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you, Lord. Hallelujah. Jesus, I love you. Tuhan, kami mengasihi Engkau, Tuhan, dengan segenap hati dan kekuatan kami. Biar lewat bibir dan lidah kami keluar perkataan, Tuhan, sungguh kami mengasihi Engkau. Sekalipun sekeliling kami berubah, tetapi Engkau, Tuhan, yang tidak pernah berubah. Engkau selalu menyertai setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yes. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hallelujah. Though
seperti perisai dan pagar tembok bagi setiap kami. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu menopang hidup kami. Ku bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Engkau Tuhan yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa
Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang hidup bagi setiap kami, Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, bajak tanah hati kami, supaya apa yang kami dengar itu jatuh di tanah hati yang subur Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Biarlah kami sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan. Bukan dari kata orang, tetapi mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mengundang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Bapa, di rumah kami masing-masing. Biarlah hadirat-Mu turun, Tuhan. Dan Kau memberikan kepada kami, Tuhan, hati yang haus dan lapar untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang dilepaskan pagi hari ini memerdekakan, membebaskan kami, menguatkan iman kami, untuk kami boleh tetap berbahagia di musim apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah di tengah-tengah kami, urapi hamba-Mu, sehingga kebenaran firman yang dilepaskan pagi hari ini berasal daripada-Mu dan dikembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kita membuka sama-sama di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang kehilangan damai sejahtera, yang kehilangan kebahagiaan karena kondisi keadaan yang sedang dihadapi. Tetapi pagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, lewat ayat firman yang kita baru saja baca, Tuhan mengajak setiap kita untuk tetap berbahagia, memutuskan tetap berbahagia, karena bahagia itu adalah pilihan bagi kita. Kita perlu memutuskan pagi hari ini untuk berbahagia di musim apapun. Ayat di atas tadi katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Artinya ayat ini mengajak setiap kita untuk tetap berbahagia dalam kondisi keadaan apapun. Amin. Selama ini banyak orang mengukur kebahagiaan dari apa yang mereka capai, dari apa yang mereka miliki, dari apa yang mereka rasakan. Tetapi pagi hari ini firman Allah mengajar kita bahwa kebahagiaan bukan bergantung dari apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, apa yang kita capai. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Tuhan menyediakan grace. Tuhan menyediakan kasih karunia buat setiap kita. Agar lewat kasih karunia-Nya, kita boleh tetap berbahagia di musim apapun. Di dalam ayat tadi dikatakan,
jemaat Makedonia mengalami berbagai penderitaan. Jadi bukan hanya satu penderitaan, tetapi mereka mengalami bertubi-tubi penderitaan terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka, sukacita mereka meluap. Ada satu kebahagiaan yang mereka rasakan. Mengapa demikian? Karena di ayat sebelumnya dikatakan, Tuhan menganugerahkan kasih karunia dalam kehidupan jemaat di Makedonia. Lebih daripada itu, di situ dijelaskan, Tuhan bukan hanya menyediakan kasih karunia, tetapi Tuhan juga melatih jemaat Makedonia untuk melakukan sesuatu bagi orang lain di tengah-tengah apa yang sedang mereka hadapi. Saya mencatat dalam Mazmur 41 ayat 1 dan ketiga. Di situ ayat ini berkata, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Jemaat Makedonia ini sedang ada di dalam penderitaan, tetapi mereka tetap memperhatikan orang-orang yang sedang membutuhkan. Dan apa yang terjadi? Buat orang-orang yang tetap peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada waktu kesulitan sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Di ayat selanjutnya dikatakan, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ya, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Yang kedua, Tuhan katakan akan melindungi dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia. Selanjutnya dikatakan, engkau tidak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Dan di bagian yang terakhir katakan, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Pada waktu di tengah-tengah keadaan yang sedang kau hadapi, engkau mulai peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Engkau mulai memperhatikan orang-orang yang lemah. Maka perlindungan, pemeliharaan Tuhan, bahkan kesembuhan yang daripada Tuhan akan diberikan dalam hidupmu. Di situ dikatakan mereka disebut berbahagia. Karena situasi dan keadaan tidak membuat mereka berhenti melakukan sesuatu. Bahkan jemaat Makedonia dikatakan mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Matius 5 ayat yang ke-6 katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan apa yang kita terima pada waktu kita bermurah hati? Di tengah-tengah situasi yang keadaan yang terjadi, ada perlindungan, ada pemeliharaan, kita diluputkan dari celaka, bahkan kita disembuhkan dari sakit penyakit. Luar biasa apa yang dijanjikan firman Allah. Pada waktu engkau tetap berbahagia di tengah-tengah berbagai penderitaan, dan engkau mulai mengambil satu step lagi untuk lakukan sesuatu bagi orang yang lain. Engkau memperhatikan orang-orang yang lemah yang ada di sekitarmu, yang engkau kenal, bahkan orang yang tidak kau kenal. Maka Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan. Hal yang berikutnya, dalam Mazmur 84 ayat yang ke-3 dikatakan, ayat yang ke-4, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Tuhan. Kebahagiaan yang kedua kita dapat peroleh
pada waktu kita diam dalam hadirat Tuhan. Pada waktu kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ saja. Di dalam hadirat Tuhan, kita terus-menerus memuji Tuhan. Artinya Tuhan mau kita konsisten untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan mau kita konsisten untuk tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sedang kita hadapi. Kita bukan ngomel, kita bukan bersungut-sungut seperti bangsa Israel, tetapi kita tetap terus-menerus memuji-muji Tuhan. Ada satu penyembahan yang naik di hadapan Tuhan di tengah pergumulan yang kau hadapi. Maka kebahagiaan yang daripada Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupanmu. Ingat, ada satu kuasa yang luar biasa dari pujian penyembahan. Pada waktu engkau menaikkannya dalam ucapan syukur. Beberapa tahun yang lalu Tuhan izinkan kami melayani sebuah keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Dan pada waktu kami melayani di rumah sakit, kondisi anak ini bayi ya, masih bayi, masih usia beberapa hari. Dan dokter memutuskan bayi ini harus dioperasi karena seluruh ususnya buntu. Sehingga anak ini, bayi ini tidak bisa menerima asupan makanan. Keluarganya begitu sangat sedih. Mereka menanti-nantikan kelahiran bayi ini sudah 10 tahun mereka menantikan. Dan pada waktu diizinkan mereka memiliki anak, bayi ini dinyatakan ususnya buntu semua. Sehingga tidak bisa ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga sudah beberapa hari, sehingga bayi ini biru Tuhan, biru. Dan di ruang ICU ini, keluarganya sudah kumpul semua di depan ruang ICU. Kami datang untuk berdoa. Ada satu ayat yang Tuhan taruh kuat dalam hati saya waktu itu. Apa yang mustahil bagi Allah, apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Dan kemudian saya mengajak keluarga ini untuk menyanyikan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Di tengah-tengah situasi mereka semua sedang berduka. Karena kalaupun bayi ini dioperasi, bayi ini tetap cacat. Tetapi pada waktu kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, saya beserta suami saya dan satu orang mereka yang bisa menyanyi, sedangkan yang lainnya karena mereka belum percaya kepada Tuhan, mereka hanya mengikuti. Dan di situ kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga bayi ini mengalami keajaiban. Pada saat operasi itu dilakukan, bayi ini boleh mengalami mujizat Tuhan terjadi. Dan hari ini, bayi ini hidup normal. Luar biasa kuasa Tuhan bekerja. Pada saat kau memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan menggantikan duka cita. Tuhan menggantikan lembah baka itu, lembah air mata itu, menjadi kebahagiaan di tengah-tengah keluarga ini. Singkat cerita, keluarga ini boleh melihat bagaimana anaknya boleh mengalami kehidupan yang normal seperti layaknya anak-anak yang lain. Dan itu dimulai dari pujian pengagungan kepada Tuhan yang terus-menerus dinaikkan kepada Tuhan. Amin. Hal yang kedua, Tuhan mau setiap kita menyadari kebahagiaan yang kita miliki itu pada saat kita sebagai manusia menaruh kekuatan kita di dalam Tuhan. Mazmur 84 ayat 5 katakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Manusia yang menaruh kekuatannya di dalam Tuhan.
Kalau engkau mau berbahagia di musim apapun, taruh kekuatanmu di dalam Tuhan. Jangan andalkan saudaramu, teman-temanmu, mungkin orang-orang yang engkau anggap dia mampu untuk menolong engkau. Karena pada saatnya engkau akan menjadi kecewa pada waktu harapanmu itu tidak terjadi. Tetapi taruh kekuatanmu, taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu persis apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan. Satu ayat firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Pada waktu engkau menaruh kekuatanmu kepada Tuhan, maka kekuatan yang berlimpah-limpah yang daripada Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan, sehingga engkau beroleh kebahagiaan di tengah-tengah situasi yang sedang kau hadapi. Engkau tidak menjadi cemas, kau tidak menjadi khawatir dengan situasi yang terjadi, tetapi engkau mendapatkan satu penghiburan ilahi pada waktu kau menaruh kekuatanmu di dalam Tuhan. Engkau bergantung kepada kasih karunia-Nya yang menopang engkau. Engkau bergantung kepada kekuatannya yang mampu untuk membuat engkau bangkit di saat-saat engkau berada dalam keterpurukan. Yang ketiga, Mazmur 84 ayat 12 katakan, ya Tuhan semesta alam. Ya Tuhan yang mana? Tuhan semesta alam. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang menciptakan semesta alam. Dan kita perlu menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mazmur 84 ayat 12 katakan, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Tuhan mau kita percaya. Kalau engkau mau tetap berbahagia di musim apapun, percaya saja. Seperti Abraham katakan, sekalipun Abraham tidak memiliki dasar untuk berharap, namun Abraham percaya juga, karena Allah berkuasa melaksanakan apa yang dijanjikannya. Pada waktu engkau sudah menaruh kekuatanmu, pengharapanmu kepada Tuhan, engkau memutuskan, Tuhan aku mau percaya. Tuhan aku mau percaya, karena engkau sanggup menolong aku. Karena engkau sanggup menyediakan semuanya bagiku. Engkau sanggup Tuhan memulihkan keluargaku. Aku percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapanmu. Seorang pengusaha dalam waktu singkat, pihak bank akan menyita daripada aset yang dia miliki. Dia berharap dalam hari-hari sebelum hal itu terjadi, ada mujizat Tuhan terjadi. Pada waktu kami datang di dalam kehidupan keluarga ini, Bab, kita melihat bagaimana pergumulan yang sedang dihadapi oleh keluarga ini. Kesusahan, kesulitan yang sedang dihadapi. Tetapi saya hanya mengajak keluarga ini, percayakah engkau bahwa Tuhan sanggup menolong engkau? Percayakah engkau bahwa Tuhan bisa membuat jalan buatmu, bagi engkau di tengah-tengah masalah yang kau hadapi? Dan singkat cerita, setelah kami berdoa, beberapa hari kemudian keluarga ini menelpon kami. Aset yang rencananya akan disita itu dapat terjual dengan harga yang fantastis. Sehingga dari aset yang dijual ini, keluarga ini dapat melunasi hutang-hutangnya. Dan lebih daripada itu, masih ada sisa
yang masih dipakai, yang dapat dipakai untuk modal selanjutnya, untuk melanjutkan usaha mereka. Itulah Tuhan yang kita punya. Pada waktu engkau percaya dengan segenap hatimu, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pada waktu Yesus bertemu kepada Maria dan Marta, pada waktu mereka sedang ada di dalam suasana duka, karena kakaknya Lazarus, saudaranya, meninggal. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan apa yang dilepaskan Tuhan, itu selalu terjadi. Kita melihat bersama bagaimana Lazarus dibangkitkan karena Maria dan Marta percaya dengan apa yang Tuhan firmankan. Ayat yang terakhir katakan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 27-28 di bagian yang terakhir berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Apa yang kau dengar hari-hari ini? Pada waktu situasi keadaan menekan kehidupanmu, apa yang kau dengarkan? Perkataan orang, atau engkau mendengarkan apa yang firman Allah katakan dan memelihara? Engkau terus berpegang pada apa yang Tuhan Allah firmankan, yang Tuhan janjikan dalam kehidupan. Pada waktu engkau terus melakukannya, maka engkau akan melihat apa yang kau percayai, itu akan digenapi dalam kehidupanmu. Seperti Tuhan menolong pengusaha ini, sehingga dia boleh lepas daripada jerat hutang. Tuhan dapat menolong saudara. Apa yang jadi beban pergumulan saudara hari-hari ini, sehingga membuat engkau tidak lagi bisa berbahagia? Pagi hari ini saya mau katakan, kunci daripada kebahagiaanmu bukan terletak pada apa yang kau dapatkan, apa yang kau capai, apa yang kau harapkan terjadi. Tetapi kunci kebahagiaan ada pada faktor Tuhan. Pada waktu kau menerima kasih karunia daripada Tuhan, engkau akan sama seperti jemaat Makedonia. Engkau akan beroleh anugerah, sehingga engkau mampu, sehingga engkau tetap bisa mempedulikan orang-orang yang ada di sekitarmu, yang membutuhkan, yang memerlukan. Engkau dapat beroleh kebahagiaan pada waktu engkau menjadi murah hati. Yang kedua, Tuhan katakan, pada waktu engkau diam di dalam hadirat-Nya. Tidak peduli sesulit kondisi apapun yang kau hadapi, engkau memutuskan untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Terus menerus memuji dan menyembah Tuhan. Konsisten untuk kau menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Tetap bersyukur. Jangan ngomel. Jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Tetapi putuskan untuk engkau tetap bersyukur lewat pujian penyembahan yang naik di hadapan Tuhan. Yang ketiga, taruh kekuatanmu. Menaruh kekuatanmu di dalam Tuhan. Bukan pada orang-orang. Bukan pada keuangan yang kau miliki. Harta yang kamu punya. Tetapi pada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan. Sehingga lewat apa yang kau lakukan, engkau melihat mujizat Tuhan bekerja. Yang keempat, Tuhan mau setiap engkau tetap percaya. Percaya saja. Percaya sama Tuhan. Pada waktu engkau sudah menaruh kekuatanmu kepada Tuhan, engkau tetap percaya dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Engkau tidak mendengar dari apa kata orang,
Engkau tidak mendengar dari situasi keadaan yang sedang terjadi di sekitarmu, tetapi kau dengarkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman? Engkau yang pelihara dengan engkau memperkatakannya. Pada waktu kau memelihara firman Tuhan, engkau terus memperkatakannya, engkau terus memperkatakannya, engkau terus memperkatakannya sampai terobosan itu terjadi. Dan engkau menerima kebahagiaan itu. Karena destiny Tuhan dalam kehidupan orang percaya adalah kebahagiaan. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan. Rancangannya baik bagimu. Seorang motivator Australia yang bertangan satu bernama Sam Keaton. Dia berkata, jangan mencemburui kebahagiaan orang lain. Karena kau tidak tahu proses apa yang orang lain itu lewati. Berbahagialah dengan apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Karena pada waktu engkau berbahagia, maka engkau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Karena engkau percaya dan menaruh kekuatanmu kepada Tuhan. Telingamu terus mendengar apa yang dikatakan firman. Engkau memeliharanya dengan terus memperkatakan dan melakukan apa yang dikatakan firman. Maka seperti Tuhan memberikan kebahagiaan kepada Sam Keaton ini, maka Tuhan juga akan memberikan kebahagiaan bagi engkau di musim apapun. Kecelakaan yang dia alami tidak membuat dia kehilangan impian dan harapannya itu menjadi seorang penulis dan seorang motivator. Tetapi justru setelah hal ini terjadi, dia dinobatkan menjadi orang muda terbaik di tahun 2009. Dan juga menulis beberapa buku. Dan menjadi motivator yang dipakai Tuhan. Karena dia percaya Tuhan tidak pernah merancangkan keburukan, tetapi Tuhan merancangkan kebahagiaan bagi engkau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama mau mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa, untuk setiap kebenaran firman-Mu yang membebaskan kami, yang memulihkan kami, yang membangkitkan iman setiap kami untuk tetap mempercayai Engkau, bahwa di musim apapun kami dapat tetap berbahagia. Kasih karunia-Mu melimpah atas kehidupan setiap kami. Turun memenuhi jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami dimampukan melewati setiap masa-masa sulit apapun. Bersama dengan Engkau kami percaya kebahagiaan tetap menjadi bahagian kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan kami dapat diandalkan. Mari seluruh jemaat angkatlah kedua tangan. Terimalah segala anugerah yang terbaik. Kasih setia dan anugerahnya yang sempurna. Dan persekutuan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kehidupanmu, sehingga kau menerima segala berkat yang terbaik yang ada di dalam sorga. Allah mencukupkan dan menyediakan semua yang kau perlukan. Allah melindungi, memelihara dan menjagai engkau daripada segala yang jahat, dan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku berdiam dekat
segala raja, segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman, kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya.